それが世の中の常識。 Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel, dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film dari negara Sakura berjudul Gokusen yang dirilis pada tahun 2009. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang wanita berkacamata superhero bernama Yakumi. Dia seorang wanita yang pemberani. Dia sedang menghadapi penjahat di dalam pesawat yang bertujuan Hong Kong Narita. Yakumi ini tipe wanita yang unik. Dia berprofesi sebagai guru di SMA Akado. Aksi Yakumi menjadi berita viral di seluruh negeri. Yakumi juga mendapatkan kritikan. Namun di tengah aksinya yang viral, Yakumi mendapatkan pujian dan kebanggaan dari keluarga besarnya. Keluarganya sangat bangga dengan tindakan Yakumi. Yakumi ini keturunan keempat dari Udo, grup atau yang lebih dikenal dengan klan Yakuza. Bahkan Yakumi sempat diminta untuk menjadi pimpinan klan Yakuza. Lalu kita dilihatkan ke masa lalu Yakumi. Terlihat Yakumi menjadi yatim piatu dari usia 7 tahun. Yakumi dibesarkan oleh kakeknya yang seorang pemimpin Yakuza dari generasi ketiga, bernama Ru Zokuroda. Kembali ke masa kini, Yakumi berprofesi sebagai guru sejak 7 tahun yang lalu. Murid-murid yang ia pegang terkenal dengan murid-murid buangan yang tak bisa diatur. Suatu hari, saat Yakumi berada di ruang guru, teman guru di sekolahnya asik membicarakan berita aksi hero Yakumi. Tiba-tiba datang Wakepsek menghampiri Yakumi, membuat para guru kembali ke kursinya masing-masing. Wakepsek yang bernama Sawatari membisikkan sesuatu kepada Yakumi. Sawatari mengingatkan agar Yakumi lebih berhati-hati lagi, agar identitasnya sebagai pewaris Udo, grup tak terbongkar. Saat suasana sepi, datang pria muda yang diketahui sebagai guru magang. Kedatangannya membuat semua guru terkejut termasuk Yakumi. Karena ternyata guru magang itu Ryo Odagiri. Dia alumni SMA Kurogin, salah satu murid Yakumi. Yakumi tersenyum melihat muridnya dahulu, mengikuti jejaknya sebagai pengajar. Namun sepertinya Yakumi salah. Odagiri mengatakan kepada Yakumi kalau ia hanya akan magang dan belum memutuskan untuk menjadi guru. Atashi ni akogarete, oshiego kokoro na ase o nagasou janai ka. Saat perjalanan ke kelas, Yakumi melakukan hal unik. Yakumi selalu melakukan itu dari dulu saat Yakumi mulai mengajar, membuat Odagiri heran dengan kebiasaan Yakumi. Ketika masuk ruang kelas, suasana dalam kelas sangat gaduh dan kacau. Bahkan Yumi datang pun tak membuat mereka kembali ke kursinya masing-masing. Murid-muridnya sangat bandel. Bahkan Yakumi dilempar bola oleh muridnya. Namun dengan gesit Yakumi dapat membalikan bola itu dan mengenai kepala muridnya. Yakumi ingin memperkenalkan Odagiri ke murid-muridnya dan mengajak muridnya untuk berkumpul di lapangan. Namun sayang, tak ada satupun murid yang mau mendengarkan Yakumi. Terlihat ada 5 murid Yakumi yang memantau Yakumi dan Odagiri dari lantai atas gedung. 5 murid itu mengetahui bahwa Odagiri dulunya murid Yakumi di sekolah dahulu. Terkenal dengan murid bandel juga, membuat 5 murid itu terheran-heran kenapa Odagiri bisa memutuskan untuk menjadi guru.
山口の昔の生徒なんだって。 Siang hari, 5 murid Yakumi berlari karena ingin mengabarkan berita bahwa melihat Yakumi berjalan dengan seorang pria. 5 murid Yakumi itu berlari ke rumah makan dan di sana sudah ada teman lainnya yang sudah tiba lebih dulu saat mereka asik membicarakan Yakumi. Tiba-tiba, Yakumi dan Odagiri datang untuk memesan makanan. Semua murid Yakumi terkejut. Mereka tak menyangka karena selama ini mereka tak pernah melihat Yakumi berjalan dengan seorang pria. Yakumi yang mengetahui gibahan muridnya pun menimpali kalau ia kesal selama ini dianggap tak laku dan menjadi perawan tua. Kekesalan Yakumi dapat ditenangkan oleh Odagiri. Akhirnya mereka semua makan bersama dengan hidangan yang mereka pesan masing-masing. Mereka makan sambil mengobrol. Mereka ini dahulunya murid Yakumi yang bandel, yang pernah melakukan taruhan. Kalau Yakumi tak akan bertahan lama mengajar di sekolahnya. けど3人とも偉いじゃないか。休まずに。まあ俺らも最初はヤン組拒否ってたからな。そうやんな。 Di sisi lain, terlihat murid-murid Yakumi didatangi preman dan dipaksa memberikan uangnya. Tiba-tiba datang Reita. Dia juga murid Yakumi. Reita menghajar preman botak hingga para preman tersungkur. Reita memberi pelajaran kepada preman itu agar tak mengusik teman-temannya itu. Malam harinya, Odagiri diundang oleh Yakumi untuk minum bersama dengan keluarga besarnya. Yakumi pernah berkeinginan untuk minum bersama dengan murid-muridnya. Mereka minum bersama hingga Yakumi tertidur lelap. Hanya Odagiri dan Tetsu yang masih tersadar karena mereka tak terlalu banyak minum. Mereka berdua membicarakan Yakumi. Odagiri mengatakan kalau terkadang dia risih dengan tingkah Yakumi. Namun dia juga kagum karena Yakumi sudah banyak memberi ilmu kepadanya. Hal itu membuat Odagiri yakin dan memutuskan untuk mengikuti jejak sebagai guru seperti Yakumi. Pagi harinya, tak sengaja Yakumi bertemu dengan mantan muridnya. Dia adalah Takeda dan Yuga. Mereka sedang menghadiri acara kampanye dari seorang pengusaha sukses bernama Kentaro Kurose yang tahun ini mendaftar caleg dari partai. Di tengah pidatonya Kentaro, Yakumi maju ke depan dan dengan semangat dan suara lantang kalau ia mendukung penuh pencalonan Kentaro itu. Dan Yakumi sangat mengagumi Kentaro hingga membuat 2 mantan muridnya itu malu dan terpaksa menyeretnya. Di tempat lain, di SMA Akado, secara tiba-tiba datang anggota geng motor. Dan mengatakan kalau mereka mencari orang yang telah memukul anggotanya dan akan menuntut balas. Setelah mengatakan itu, geng motor itu putar balik meninggalkan SMA Akado. Kemudian Reita dan teman-temannya dipanggil Wakepsek dan menghadap Wakepsek di ruangannya. Wakepsek memarahi mereka karena sudah terlibat pertengkaran dengan geng motor. Teman-teman Reita membela Reita bahwa Reita hanya membela diri karena geng motor itu yang mengganggunya lebih dulu. Namun Wakepsek itu tak percaya dengan pembelaan mereka. Lalu Yakumi datang dan meyakinkan Wakepsek kalau murid-muridnya tak bersalah. Lalu Wakepsek itu mengatakan kepada Yakumi kalau murid-muridnya sampai melakukan hal bodoh lagi dan membuat nama jelek sekolah, maka Yakumi yang harus bertanggung jawab. Yakumi pun menyanggupi syarat dari Wakepsek itu. Murid-muridnya pun kagum dengan Yakumi. Yakumi rela mengorbankan profesinya demi melindungi mereka. Pulang sekolah, Reita masih memikirkan perkataan Wakepsek dengan Yakumi. Membuat Reita gelisah. Membuat Reita untuk menyelesaikan masalah agar tak menyeret nama gurunya lagi. Lalu Reita memutuskan untuk mendatangi markas geng motor sendirian dan akan membicarakannya dengan baik-baik. Saat Yakumi dan Odagiri mengajar di kelas, datang teman-teman Reita dan mengatakan kalau saat ini Reita pergi ke markas geng motor.
Lalu Yakumi kesal mengetahui info itu karena teman-temannya membiarkan Reita pergi sendirian tanpa ada satu teman pun yang menemaninya. Kemudian Yakumi pergi berlari menyusul Reita. Tinggallah Odagiri dan murid-muridnya. Sebelum Odagiri menyusul Yakumi, Odagiri mengatakan kepada muridnya tentang arti persahabatan. Seharusnya mereka tak membiarkan Reita pergi sendiri, bagaimanapun situasinya. Mereka harus menghadapi bersama. Reita sudah sampai di tempat geng motor itu berkumpul. Reita mengatakan kalau geng motor itu jangan pernah datang lagi ke sekolahnya. Dan Reita akan menyelesaikannya dengan baik-baik. Namun geng motor itu tak mau menyanyiakan Reita yang datang sendirian. Lalu Reita dikeroyok dan dipukuli hingga tak dapat melawannya. Mereka menghajar Reita habis-habisan. Kemudian dengan tiba-tiba, gedung itu bergetar dan tembok runtuh. Setelah itu muncul sosok wanita. Ialah Yakumi. Datang dengan tangan kosong dan seorang diri. Yakumi meminta geng motor itu untuk melepaskan Reita dan melawan dirinya. Geng motor itu berhamburan melawan Yakumi hingga Yakumi sedikit kewalahan. Tiba-tiba datang Odagiri membantu Yakumi, hingga membuat mereka kabur mengakui kalah. Setelah itu teman-teman Reita datang menolong Reita dan membangunkan tubuh Reita. Kemudian Yakumi pergi meninggalkan markas itu sambil berlari bak anak kecil, membuat murid-muridnya berkomentar kalau Yakumi adalah guru yang berperilaku ganda. Esok harinya, saat Yakumi baru sampai di gerbang sekolah, Yakumi dikejutkan oleh perilaku muridnya yang tidak seperti biasa. Muridnya kali ini menyapanya dan mengucapkan good morning kepadanya. Tidak seperti biasanya, yang tak menghormatinya. Namun di dalam hatinya, Yakumi sangat senang karena keberadaannya diterima oleh muridnya. Saat Yakumi sedang tersenyum bahagia, disadarkan oleh Reita kalau nanti dia akan terlambat briefing. Ternyata keramahan muridnya itu hanyalah hayalan Yakumi saja. Tiba-tiba, polisi datang ke kantor guru dan membawa berita bahwa ada muridnya bernama Kazama yang saat ini terlibat kasus pengedar narkoboy. Yakumi dan semua guru terkejut dengan berita yang dibawa oleh polisi itu. Kemudian polisi menjelaskan waktu penggerebekan berlangsung. Semua guru terlihat cemas dengan kondisi Kazama, terutama Yakumi. Yakumi bertekad akan mencari tahu cerita asli Kazama. Kenapa Kazama sampai melakukan hal terlarang itu? Saat Yakumi tengah menyelidiki kasus Kazama, dia tak sengaja bertemu dengan teman Kazama yang dahulu juga muridnya itu. Mereka sepakat untuk mencari keberadaan Kazama saat ini. Mereka berpencar pergi mencari kesana kemari ke berbagai penjuru yang biasa Kazama datangi. Di sisi lain, saat Odagiri berjalan ke lorong kelas, Odagiri samar-samar mendengar suara di dalam kelas 3D. Kemudian Odagiri membuka pintu dan menyalakan lampu. Ternyata suara itu milik Kazama. Kazama yang mengetahui ada seseorang lalu ia akan kabur. Namun dengan cepat, Odagiri mengatakan sesuatu kepada Kazama. Odagiri mengatakan kalau saat ini Yakumi tengah mencari keberadaannya, dan sebaiknya Kazama memberitahu Yakumi keberadaannya saat ini. Setelah Yakumi mengetahui keberadaan Kazama, Yakumi dan muridnya berlari datang ke kelas dan melihat Kazama duduk termenung. Yakumi lega melihat Kazama dalam keadaan baik. Yakumi bertanya, Kazama tidak bercerita kalau dirinya sedang mengalami kesusahan. Kazama menjawab kalau ia tak ingin merepotkan Yakumi, karena selama ini Kazama merasa selalu merepotkan Yakumi. Lalu Kazama menceritakan awal mula kejadiannya. Awal mulanya, Kazama diiming-imingi akan mendapatkan uang yang banyak setiap dia mengantarkan barang ke suatu tempat. Kazama tertarik dan melakukan pekerjaan itu sampai dia tak sengaja menjatuhkan barang tersebut dan mengetahui isi barang itu.
Setelah mengetahui kalau selama ini ia kurir narkoboy, Kazama memutuskan untuk berhenti dan kabur meninggalkan pekerjaan terlarang itu. Kazama mengatakan kepada Yakumi kalau dia butuh uang untuk membiayai adiknya sampai ia mendapatkan pekerjaan itu. Kazama berpikir kalau ia mendapatkan pekerjaan bagus yang menghasilkan banyak uang, ternyata pekerjaannya terlarang. Yakumi menasehati Kazama agar tak terjerumus ke pekerjaan kotor lagi dan tidak bertindak ceroboh demi mendapatkan uang yang banyak. Lalu Yakumi mengajak mereka semua ke rumahnya dan tidur di rumahnya saja. Saat Odagiri hendak berpamitan pulang, tiba-tiba keluarga Yakumi membawa berita dan mengatakan kalau Kentaro Kurosela dalang dibalik semua kasus Kazama. Kentaro Kurosela yang berbisnis narkoboy, alih-alih menjadi pengusaha sukses. Yakumi pun kesal mengetahui akan hal itu, apalagi sebelumnya Yakumi mengagumi sosok Kentaro. Lalu Yakumi berniat untuk membongkar kebusukan Kentaro dan akan menghentikan bisnis haramnya itu. Murid-murid Yakumi mendengar pembicaraan mereka, membuat mereka memutuskan untuk pergi ke tempat Kentaro tanpa sepengetahuan Yakumi. Yakumi yang kehilangan muridnya dan menebak kalau mereka pasti mendengar pembicaraan mereka dan pergi ke tempat Kentaro tanpa memikirkan resiko. Lalu dengan khawatir, Yakumi menghubungi Ogata dan meminta agar mereka kembali dan pergi meninggalkan tempat Kentaro. Karena Kentaro orang yang berbahaya dan mereka bukanlah tandingannya. Lalu Odagiri mengantarkan Yakumi menggunakan motornya untuk menyusul para muridnya. Sementara itu, Kurose sedang bersiap untuk mengadakan acara kampanye di kantornya, dan para wartawan pun diundang untuk meliputnya. Di kantor Kentaro terlihat padat, banyak yang antusias menunggu acara kampanye itu dimulai. Yakumi dan Odagiri berbaur di tengah keramaian hingga tak sengaja mereka bertemu dengan murid Yakumi dahulu, bernama Tusia. Kini ia berprofesi sebagai asisten kameramen. Mereka saling menyapa dan setelah itu Yakumi dan Odagiri melanjutkan aksinya hingga tak sengaja Yakumi menabrak reporter dan Yakumi ikut tersorot kamera. Keberadaan Yakumi kini diketahui oleh para guru di SMA Akado. Lalu, Yakumi dan Odagiri berhasil menyelinap ke dalam gedung Kentaro. Di sisi lain, murid-murid Yakumi juga berjuang menyelinap ke dalam gedung dan menuju ke tempat persembunyian barang terlarang itu. Para murid Yakumi berhasil menemukan kardus bertumpuk-tumpuk. Lalu mereka membuka kardus tersebut dan di dalamnya sebuah patung persis yang dibawa Kazama. Lalu Kazama membanting patung hingga pecah. Dan benar saja, di dalamnya terdapat sebuah bungkusan kecil yang berisikan narkoboy. Kemudian tiba-tiba anak buah Kentaro datang dan menodongkan pistolnya ke mereka. Lalu dari arah belakang, ada seseorang yang menepuk pundak pria itu. Ternyata, Yakumi datang dan langsung melumpuhkan anak buah Kentaro. Di sisi lain, acara kampanye Kentaro pun dimulai. Suara gemuruh, pendukung Kentaro memenuhi aula. Acara itu disiarkan oleh berbagai stasiun TV. Yakumi yang melihat itu membuatnya marah. Yakumi berjanji akan membongkar kebusukan Kentaro di depan pendukungnya. Yakumi mengatakan kepada Odagiri agar mengawasi para muridnya. Sementara ia yang akan membongkar kebusukan Kentaro sendirian. Saat Kentaro sedang berpidato menyampaikan visi misinya, tiba-tiba Yakumi berjalan menaiki panggung, membuat semua terdiam melihat kedatangan Yakumi dengan tiba-tiba. Lalu Kentaro menanyakan, siapa Yakumi dan ada keperluan apa sehingga menghadap Kentaro. Lalu Yakumi memperkenalkan dirinya, dan Kentaro mendengarkan ucapan Yakumi. Sambil berjalan santai mendekati Kentaro, Yakumi mengatakan kalau Kentaro adalah bos dari obat terlarang. Kentaro selama ini menjalankan bisnis obat-obat terlarang. Kentaro membela diri dan menyangkal perkataan Yakumi bahwa Yakumi mengatakan hal yang tak masuk akal. Tiba-tiba layar di atas panggung menampilkan tempat di mana obat-obat terlarang itu disembunyikan. Kentaro panik dengan siaran itu. Lalu semua orang di dalam ruangan pun keluar gedung karena kecewa dengan Kentaro. Setelah semua orang pergi dan aula kosong,
Kentaro menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yakumi. Di sini, Yakumi dikeroyok hingga kewalahan. Saat Odagiri datang membantu Yakumi, Odagiri terkena pukulan anak buah Kentaro hingga Odagiri terkapar. Yakumi dihajar habis-habisan oleh anak buah Kentaro hingga para murid Yakumi datang. Namun Yakumi melarang para muridnya dan meminta agar menjauh dari dirinya. Di depan para muridnya, Yakumi bangkit dan menghajar satu persatu anak buah Kentaro hingga semua tumbang. Di luar gedung, terlihat Reita dan teman-temannya berusaha melawan penjaga agar bisa masuk menolong Yakumi. Sementara Yakumi sedang ditodongkan pistol oleh Kentaro. Yakumi tidak takut dengan pistol Kentaro. Bahkan Yakumi memberi nasihat kepada Kentaro betapa pentingnya keluarga dan sahabat. Uang juga penting, namun segalanya bukan tentang uang. Kita tidak boleh menyerah bagaimanapun keadaannya. Kentaro terharu mendengar ucapan Yakumi. Tiba-tiba, polisi datang dan siap menembak Kentaro. Yakumi berteriak meminta polisi agar tak menembak Kentaro dan meminta untuk memberikan kesempatan kedua kepada Kentaro. Kentaro terkejut dengan usaha Yakumi yang melindungi dirinya itu. Lalu polisi memborgol Kentaro dan membawa ke kantor polisi. Sebelum Kentaro pergi, Kentaro mengatakan kepada para murid Yakumi kalau mereka sangat beruntung bertemu dengan guru yang hebat. Setelah Kentaro dibawa pergi, kaki Yakumi lemas dan terjatuh sambil mengucapkan terima kasih kepada para muridnya karena sudah memberinya kekuatan. Di akhir film, Yakumi berjalan menuju ke sekolah tempat ia mengajar. Yakumi bertemu dengan murid-muridnya yang kini sudah menjadi orang sukses. Murid-muridnya senang bertemu Yakumi, dan Yakumi senang melihat para muridnya sudah menjadi orang yang berhasil. Saat Yakumi hendak masuk ke ruang guru, Yakumi sedikit ragu untuk masuk. Ketika Yakumi membuka pintu, terlihat ada Wakepsek di depannya. Lalu Yakumi membungkuk, memberikan hormat kepada Wakepsek. Saat Yakumi meminta maaf, Wakepsek mengatakan kalau Yakumi adalah pahlawan sekolah karena sudah menjadi superhero yang menumpas kejahatan. Dan berkat Yakumi, nama sekolah menjadi harum dan dicintai oleh masyarakat. Di tempat lain, di hari terakhir Odagiri magang, Odagiri diminta Wakepsek untuk menjadi bagian guru di SMA Akado. Odagiri pun menyetujui permintaan Wakepsek tersebut. Di dalam kelas, Yakumi mengajak para muridnya untuk bermain di lapangan. Awalnya para murid hanya diam tak merespon. Lalu Reita mengajak semua teman-temannya untuk bersenang-senang bersama gurunya di lapangan. Dan mereka semua akhirnya turun ke lapangan dan bermain bersama penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman alur film Gokusen. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jikalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen sebanyak-banyaknya, share ke rekan kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video-video menarik dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!